yang lahir baru pasti mengasihi keluarga. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Shalom, selamat datang di online Sunday Service di YC. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Tuhan, sebentar kami berkumpul melalui di video ini Tuhan, kami mau beribadah bersama-sama menyembah memuji-Mu. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami, agar kami bisa dengan sungguh-sungguh beribadah dan kami bisa mengerti, mendapatkan sesuatu dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Selamat datang di online Sunday Service di YC. Yuk, mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. Lord, I put my trust in you. You're my Savior and my peace. Oh, Christ, my King, I will so my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. Where would I be if not for your grace that rescued me? I surrender to worship you. Where would I be if not for your grace that rescued me? I surrender to
Shalom teman-teman sekalian, saya menyapa untuk semua youth di Diaspora Youth Community. Selamat berjumpa, perkenalkan nama saya Leni, saya salah satu youth pastor di Teens and Youth Gloria Satellite Surabaya. Terima kasih untuk Kofari yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa men-sharingkan sebagian firman Tuhan yang hopefully ini bisa jadi berkat buat teman-teman youth di Diaspora Youth Community. Sebelum kita mulai perbincangan kita hari ini mengenai kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengharapkan anugerah Tuhan yang ada di tengah-tengah kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas pribadi kami. Kami mau belajar satu hal secara spesifik pada hari ini. Kami memohon Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja di hati dan pikiran kami sehingga kami boleh menangkap dengan clear message dari Tuhan sendiri. Berkati hamba-Mu dengan seluruh keterbatasan dan kelebihan yang Tuhan titipkan. Kiranya hamba-Mu juga bisa menolong teman-teman youth bisa mengerti satu bagian dari firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita bakal ngomongin tentang satu hal yang quite fun dan sangat relevan buat kita, yaitu tentang love. Tapi love ini sangat spesifik, ya, sangat spesifik. Kenapa sangat spesifik? Karena kita hari ini mau khusus berbicara menyoroti dari bagian bagaimana kita anak muda itu seringkali merasa kita itu unloved. Kita itu tidak dicintai, kita itu merasa kita nggak disayang orang, kita itu merasa kita di-reject orang, kita feeling unwanted. Padahal kita adalah love being dan kita ini loved by God. Nah, untuk itu sebelum kita memulai inti dari perbincangan kita, saya mau kita semua sama dalam satu perspektif bahwa kita ini created as a love being. Kita ini diciptakan sebagai love being, makhluk cinta, makhluk kasih gitu. Apa buktinya ya? Apa buktinya bahwa kalau misalnya kita ini manusia sebagai love being? At least pertama nih kita bisa menyoroti dari media. Media yang digunakan untuk mengekspresikan jiwa manusia itu seperti apa. Pertama, misalnya nih kita bisa melihat di music and movies. Di music. Menariknya adalah kalau misalnya kita melihat di musik kebanyakan yang didengarkan oleh anak muda, inti dari lirik yang dimuat di pop song itu adalah tentang love, tentang cinta. Dan menariknya salah satu penelitian dari University of Florida, mereka pernah mengeluarkan satu artikel yang berjudul Love Still Dominates Pop Song Lyrics. Mereka tuh membuat penelitian seperti ini teman-teman ya. Nih misalnya di tahun 1968 sampai di tahun 1971 50% lirik dari pop song itu isinya tentang cinta. Nah kalau misalnya ya hal ini terus bertambah 10% setiap 34 tahun, jadi di tahun 2039 presentasi love song itu bakal 70%. 2039 dan kita ini sekarang berada di 2020, jadi diperkirakan nih ya 64,5% itu lagu-lagu pop song adalah tentang cinta. Menarik banget ya. Nah coba sekarang teman-teman juga lihat sendiri, ngecek sendiri playlistnya teman-teman itu di YouTube-nya kalian, di Spotify-nya kalian, di iTunes-nya kalian itu tentang apa? Lagu-lagu tentang apa? Apakah itu tentang lagu kebangsaan, nationality? Aku pikir enggak ya, aku pikir itu bakal mostly tentang cinta. Entah cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada sesama, kepada pasangan, gebetan, cinta kepada orang tua, atau cinta kepada buat diri kita sendiri. Nah, lalu yang kedua kalau kita misalnya melihat dari movies ya, movies. Ini menarik banget, apalagi di masa pandemi ini teman-teman pasti sangat akrab, paling enggak nih cewek-cewek itu sangat akrab dengan serial drakor. Nih. Dan teman-teman boleh lihat ya di slideshow itu beberapa drakor yang aku tampilkan. Mostly teman-teman aku yakin teman-teman nonton.
Dan tahu isu kebanyakan dari semua drakor yang sangat menjual ini adalah tentang cinta. Entah di antara pasangan suami istri, entah di antara sahabat, entah nanti cintanya berpaling gitu, atau bertepuk sebelah tangan, kayak gitu. It's all about love. Jadi ini tuh mengekspresikan kita manusia yang memang sangat membutuhkan cinta dan kita itu mau mencintai orang lain, mau mencintai pihak lain gitu. Lalu kalau misalnya nih kita melihat, lalu apa sih yang Alkitab sendiri itu katakan tentang kita as a love being? Teman-teman, ini basic yang paling penting untuk kita mengerti sebagai anak Tuhan. Pertama, kita itu, kenapa kita disebut love being? Karena we are created by love. We are created by love. Teman-teman, kita dicatat di dalam Kejadian, we are created in His image. In His image. Dan God is love. Kalau God is love, berarti sang cinta ini adalah makernya kita, pembuatnya kita. Jadi kita ini diciptakan oleh the love itself. Dan selain itu yang membanggakannya seharusnya buat kita adalah waktu kita diciptakan oleh sang cinta itu sendiri dan kita itu created in His image, itu berarti kita adalah makhluk cinta yang sama seperti Tuhan, sama seperti Allah yang punya kualitas cinta di dalam diri kita. Yang kita memang tujuan hidupnya juga memang untuk mencintai. Yang kedua, we are redeemed because of love. Yohanes 3 ayat 16 menjadi kunci buat kita semua. Because God so loved the world, He gave His only Son. Karena betapa cintanya Tuhan kepada kita manusia yang mengecewakan Dia, yang even mengecewakan Dia, He gave His only Son because He loved us. Dia sangat mencintai kita. Jadi kita ini selamat, kita ini bisa jadi manusia baru because His love. Karena Dia nyelamatin kita. We are redeemed because of love. Dan yang ketiga, we are live for love. Teman-teman ingat apa hukum terutama dan paling utama buat kita manusia yang menjadi rangkuman seluruh hukum Taurat? Bahkan event itu bisa dijadikan, bisa disebut sebagai apa yang paling Tuhan kehendaki dalam keseluruhan hidup kita. Hukum terutama dan utama adalah loving your God and love others. Cinta Tuhan, hidup kita ini buat cinta Tuhan, buat mengasihi Tuhan, dan buat mengasihi orang lain. So ini purpose hidup kita, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Jadi teman-teman dengan dari kita melihat perspektif ini, perspektif media di sekeliling kita dan perspektif dari Alkitab sendiri, kita bisa melihat bahwa we are truly a love being. Kita adalah makhluk cinta, makhluk kasih. Nah, teman-teman, tapi ini the fact is kita itu tinggal di dunia yang corrupt by sin. Kita sendiri itu jatuh di dalam dosa. Kita corrupted by sin. Kita ini rusak oleh dosa. Jadi dengan kita yang diciptakan sebegitu mulianya, kita tuh struggling banget di dunia ini. Kita struggling banget buat mengasihi orang dan merasa dicintai orang. Kita sangat struggling dengan itu. Nah, aku kasih contoh ya buat kita. Ini konteks yang sangat real di pada saat kita pandemi saat ini. Meskipun ya mungkin kita tidak relate secara langsung, tapi ini mungkin mencerminkan mungkin keluarga kita yang juga struggling in love. Teman-teman bisa melihat ya slide yang saya tampilkan. Dicatat bahwa tahun 2020 angka perceraian itu naik drastis. Ini yang saya tampilkan itu cuma di Indonesia. Tapi ini terjadi di seluruh belahan dunia, teman-teman. Di tahun 2020, teman-teman, yang bagiku sangat mengejutkan adalah di Sulawesi Utara, di Manado, salah satu daerah yang dikenal mayoritas umat Kristen itu mencapai tingkat perceraian sebanyak 1030 pasangan. Teman-teman, ini tuh bukan baru mau cerai, ini tuh fix cerai, 1030 pasangan bercerai di Sulawesi Utara.
Lalu teman-teman bisa melihat di daerah lain juga yang sama terjadi seperti itu kurang lebih. Di Semarang begitu, di Bandung juga begitu. Angka perceraian begitu naik drastis. Teman-teman bisa lihat ini kita sangat rapuh untuk mencintai. Kita ini manusia yang terbatas sekali untuk mencintai. Kadang kita bisa full hearted untuk bisa loving someone. Atau merasa kita itu loved by someone. Tapi ada berbagai macam kondisi, berbagai macam faktor yang bisa membuat kita gak pengen mencintai orang lagi. Atau kita merasa kok dia berubah cintanya ke kita. Kasih kita di dunia yang corrupted by sin dan kita pun yang berdosa ini so fragile, sangat rapuh. Dan mungkin aku gak berlebihan untuk menyimpulkan bahwa di masa pandemi ini kita melihat wajah lain, penampakan lain dari kita as a love being. Kalau boleh nih aku mau nanya ke teman-teman ya, teman-teman bisa jawab sendiri. Berapa banyak dari teman-teman yang baru putus gara-gara gak kuat di menghadapi relasi di masa pandemi ini? Berapa banyak teman-teman yang gagal PDKT sama gebetan di masa pandemi? Berapa banyak nih kalian yang bosen sama gebetan atau pacar kalian? Ada gak yang lagi ngerasa gak betah 5 bulan ini di rumah dengan papa mama, dengan saudara kalian? Ada gak kalian yang bisa ngelis alasan pengen kabur dari rumah karena gak tahan papa mama yang berantem terus? Teman-teman, kondisi pandemi ini memperlihatkan wajah kita dengan lebih clear. Wajah yang saya maksud di sini adalah jiwa kita yang sebenarnya. Jiwa kita, hati kita yang sebenarnya itu akan keluar aslinya begitu ada tekanan. Akan keluar aslinya begitu kita berada di luar comfort zone kita. Nah teman-teman, kita bisa melihat ya, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kondisi hati manusia yang corrupted by sin. Ini tuh digambarkan di dalam Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Teman-teman bisa lihat di sana dituliskan bahwa the heart is deceitful. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Di sini tuh disebutkan gimana contoh hati manusia yang corrupted by sin. Kita di konteks ini itu ngomongin tentang konteks orang Yehuda yang bebalnya minta ampun, yang Tuhan tuh udah sampai ampun-ampunan lihat dosanya mereka kayak apa. Lalu Tuhan bilang ke Yeremia itu kasih tahu ke orang-orang ini, ke orang Yehuda, orang-orang yang aku kasihi, mereka itu gak sadar betapa berdosanya mereka dan betapa liciknya hatinya mereka. Ini tuh jadi gambaran buat kita teman-teman, buat kita itu sadar betapa hati kita itu korupnya itu luar biasa. Corrupted by sin-nya itu bisa luar biasa. The heart is deceitful. Deceitful itu artinya menipu, curang gitu. Dia bisa bohong kepada dirimu sendiri. Lalu ditambah lagi desperately wicked. Wicked itu udah yang pendosa banget, lalu dipakai desperately. Ini tuh udah gambaran yang paling total kacau. Manusia yang hatinya tuh total kacau. Jadi waktu kita melihat ya keadaan hati kita yang kotor ini, kita bisa ngerti kenapa kita very struggling in love. Bukan hanya very struggling untuk mengasihi orang, tapi kita juga jadi very struggling untuk mendefinisikan apa itu cinta buat diri kita sendiri. Karena kita ini corrupt by sin. Definisi cinta di dalam diri kita itu dimasuki oleh definisi-definisi dunia. Kamu dicintai kalau ini, kamu dikasihi kalau ini. Kamu harus mengasihi dengan cara ini. Dan kita menerima semua itu.
Lalu kita percaya dan kita menjadi itu, padahal Tuhan tidak meminta kita seperti demikian. Nah, teman-teman, ada bukti lain yang memperlihatkan betapa hati kita itu menginginkan apa yang di luar kehendak Tuhan. Menginginkan mengikuti dari kerusakan hati kita. Kita memilih cinta sesuai dengan kondisi rusaknya hati kita, rusaknya mental kita. Bagaimana hal ini bisa kelihatan? Aku memperlihatkan, ini mungkin juga dialami ya, boleh untuk beberapa dari kalian mungkin. Kenapa kita seringkali jatuh ke orang yang salah? Maksudnya jatuh adalah kenapa kita bisa seringkali suka kepada orang yang sebenarnya nggak tepat buat kita, tapi kita mau sama mereka. Kenapa? Ya, paling tidak nih ada 5 alasan. Teman-teman bisa melihat ya dari sumber yang di pojok atas aku lihat. Jadi teman-teman kalau mau lihat lebih lanjut bisa baca buku itu. Ini rangkumannya apa yang menjadi alasan seringkali kita manusia itu bisa memilih orang yang salah buat kita. Yang pertama adalah because we are just so lonely, hanya karena kesepian. Karena kita kesepian, lalu orang itu meskipun dia nggak qualified buat kita, meskipun dia nggak sepadan buat kita, tapi dia selalu ada buat kita, kita mau sama dia. Pertama karena kita lonely. Kedua, we project an illusion of our ideals instead of seeing other people as they are. Jadi kita tuh memproyeksikan ilusi cinta yang kita mau, cinta yang kita tangkap dari film, cinta yang kita harapkan kita dapatkan dari orang lain, dan kita taruh ke orang itu. Waktu orang itu memperlihatkan ilusi cinta yang kita punya, jadi kita mau sama dia. Padahal dia orang yang mungkin tidak percaya sama Tuhan. Orang yang abuse kamu secara mental. Tapi kamu mau sama dia karena misalnya dia bisa treat kamu so well. Dia bisa sangat romantis ke kamu. Dia bisa kasih kamu materi. Dan kamu pikir itu cinta, lalu ya udah kamu go dengan dia. Lalu yang ketiga, we seek a trait we lack in another person who has it. Karena kita lacking trait dari papa kita, dari mama kita, lalu kita mendapatkan itu dari dia, ya udah kita terima. Dan kita hanya melihat satu sisi itu, tidak melihat keseluruhan dari diri orang tersebut. Hanya karena kita lacking satu part, kita bisa menerima keseluruhan orang itu. Padahal belum tentu orang itu adalah orang yang tepat buat menjadi pasangan kita. Yang keempat adalah we don't know what we want in a person. We don't know. Kita itu sebenarnya nggak tahu apa yang kita mau dari orang lain. Kita nggak tahu kriteria apa yang tepat buat jadi pasangan kita. Jadi siapapun yang mau sama kita ya udah come on gitu. Ya udah pacarin gua gitu. Jadi kita nggak tahu, karena kita nggak tahu apa yang kita mau. Jadi orang menawarkan, so ya udah kita pacaran aja yuk gitu. Ya, yang kelima adalah we can't believe we are good enough to find better people. Teman-teman, ini yang sangat parah buat saya, dan saya mengingatkan teman-teman, kalau teman-teman salah satu orang yang mengalami ini, please seek help. Teman-teman itu deserve untuk dapat orang yang cinta Tuhan dan cinta kalian dengan the right way. Gak bisa tuh teman-teman, kita itu stuck dengan orang yang abuse kita, yang membuat kita gak growing up, yang membuat kita itu trapped in sin. Gak bisa. Tujuan kita itu diselamatin Tuhan, buat balik ke Tuhan. Begitu kamu diselamatin oleh Tuhan, lalu kamu ketemu orang yang kamu pikir dia sayang dan tepat buat kamu, lalu kamu kembali ke dosa. Please come on. Don't wasting your time, don't wasting your life. Hanya buat seseorang yang tidak tepat buat kamu. Kalau kamu mau taat,
kalau kita sama-sama mau taat kepada Tuhan, Tuhan pasti lead kita ke the right man, the right woman. Lalu teman-teman, pertanyaan inti kita adalah how? Jadi how to be loved atau how to feel loved? How? Bagaimana caranya? Pertama teman-teman, sebelum kita menjawab hal ini, kita perlu tahu bahwa untuk kita mengalami cinta, untuk kita mengetahui apa itu cinta yang sesungguhnya, itu bukan sekali terjadi. It's never been once. Itu tuh a journey. Kita tuh mengetahui tentang cinta, kita tuh mengalami cinta, itu adalah journey. Kita gak bisa melihat, mendefinisikan cinta hanya dengan satu kali kejadian lalu kita pikir, oh this is the right love. No, this is a journey. Love is a journey. Jangan mengidealisasikan sesuatu yang memang pada naturnya tidak terjadi demikian. Jangan mengidealisasikan bahwa kita akan mengerti tentang cinta dengan sekali pengalaman baik. No. Kita manusia diajarin oleh Tuhan, kita perlu menilai segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu by the truth. Lalu kita melihat lagi dari pengalaman, supaya kita ini kaya untuk melihat sesuatu, kaya melihat cinta itu seperti apa, bukan sempit pikirannya tentang cinta. Untuk itu teman-teman, how to feel loved, ya, how to feel loved, how to be loved. Pertama, ini adalah yang terutama adalah dalam Matius 6 ayat 33. Di sana dikatakan buat kita semuanya, ya. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Teman-teman, Tuhan Yesus pada waktu di konteks ini Tuhan Yesus tuh lagi ngomongin tentang masalah needs-nya orang-orang yang ngejar needs-nya itu paling pertama dulu. Mereka nyari apa yang menjadi kebutuhannya mereka dulu. Dan Tuhan bilang semua ini itu juga dicari oleh semua orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu apa bedanya? Kamu orang yang mengenal Tuhan, apa bedanya? Kita nih anak-anak muda yang mengenal Tuhan, bedanya dari kita adalah kita tetap punya kebutuhan itu. Kita tetap punya kebutuhan jasmani, kebutuhan mental, kebutuhan semuanya. Kita tetap butuh itu, tetapi yang kita cari pertama adalah kehendak Tuhan. Seeking his kingdom in all things. Jadi kamu bakal tidak merasa cukup dicintai, kamu akan terus merasa kamu lacking of needs. Kalau kamu tidak seeking his kingdom first, you will never be enough. Kalau misalnya kamu gak cari Tuhan dulu. Untuk itu teman-teman, love itu kaitannya kuat banget sama truth. The truth itself, ya. Love and truth itu connect banget. Bagaimana connect ya? Kita bisa melihat di sini. Teman-teman boleh memikirkan seperti ini. Kenapa love sama truth itu harus berjalan beriringan? Karena kalau teman-teman mencintai tapi tanpa kebenaran, itu bukan cinta yang asalnya dari Tuhan. Teman-teman mencintai tetapi tidak sejajar dengan kebenaran, that's not love. Maybe it's lust. Mungkin itu nafsu. Mungkin itu hanya egois. Mungkin itu hanya egomu untuk mengeluarkan emosimu ke someone. Love and truth
itu harus berjalan berbarengan. Dan love and truth itu kayak sparring partner teman-teman. Sparring partner kalau teman-teman tahu boxing ya, atau ya tahu olahraga-olahraga yang butuh sparring partner. Sparring partner itu tugasnya adalah untuk menguji ketahanan teman-teman. Menguji ketahanan, kemampuan teman-teman, apakah kalian itu ready to fight. Jadi sama, truth itu dipakai untuk love, untuk menanyakan ke kalian apakah kalian itu ready to fight in love. Truth itu harus jadi sparring partnernya si love. Kalau truth itu tidak ada, kamu love-mu itu akan ke sembarang arah, gak ada tujuannya. Tapi begitu ada truth, connect ke love, love-mu itu ada tujuannya. Love-mu itu full in purpose. Purposeful ya, purposeful. Nah, the truth itu apa? The truth itu siapa? Ya, kita melihat yang pertama adalah the truth itu pasti akan balik kepada God Himself. The truth is God Himself, first of all. Jadi teman-teman seek the truth. Pertama artinya adalah kamu cari Tuhanmu. Kamu cari Sang Bapa itu mau apa dari kamu. Kamu lihat bagaimana caranya Bapa itu mengasihi kamu. Cari tahu kualitas kasih dan pribadinya tuh kayak apa. Cari tahu bagaimana kualitas kasih yang dia berikan kepada kita waktu dia ciptakan kita. Nah, kualitas kasih itu yang dia kasih kepada kita untuk kita juga bisa menilai yang akan menjadi pasangan kita seperti apa. Apakah pasanganmu itu punya kualitas kasih yang sama seperti Tuhan? Sama seperti kamu perjuangkan. Meskipun kita tahu kita itu selalu di dalam proses, tetapi kita lihat apakah orang yang bersama-sama denganmu itu pursue God's love. Mengusahakan dengan sengaja kasih Tuhan di dalam hidupnya atau enggak. Nah teman-teman sama ya seperti seseorang yang mungkin banyak dari kita mengalami ini, kita lacking definition of love. Karena kita terlahir dan bertumbuh di keluarga yang mungkin tidak memberikan kita kasih sayang dengan cukup atau kasih sayang sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kita jadi nggak tahu sebenarnya mencintai dan merasa dicintai itu seperti apa. Dan buat teman-teman yang kayak seperti ini, guys, mau nggak mau kita harus pay the price. All of us itu pay the price untuk seeking the truth itu seperti apa. Sama seperti teman-teman mau punya barang kualitas terbaik, teman-teman harus pay the price. Kalau kalian mau dapat kualitas paling baik, kualitas paling ori dari kasihnya Tuhan buat kita, you have to pay the price. Tuhan udah kasih anugerah buat kita untuk kita itu bisa seeking Him. Sekarang waktunya kita adalah kita juga harus pay the price. Tuhan mau apa? Dengerin. Tuhan mau apa? Coba taat. Coba berikan dirimu. Coba usahakan. Don't stuck. Don't stop. Dengan cara kita pay the price, kita bekerja sama dengan Roh Kudus yang diberikan di dalam diri kita. Dengan cara pay the price, kita sedang mencari definisi yang tepat tentang cinta itu sendiri. Lalu teman-teman, yang penting juga adalah kita itu bisa melihat apa kualitas kasih Allah. Dan kualitas kasih Allah ini menjadi ciri yang harusnya kita miliki dan ciri yang teman-teman perlu lihat kepada pasangan, kepada calon pasangan yang teman-teman sedang punya sekarang atau nanti ketemu. Lihat apakah dia punya ini, unconditional love. Unconditional, tidak bersyarat, ya. Lalu yang kedua adalah free. Free ini apa? Artinya dia tidak menjadikan
pasangannya itu sebagai budaknya dia. Tidak memanfaatkan, tidak abusive. Lalu yang ketiga, faithful, setia. Cintanya itu cuma buat kamu, bukan dibagi buat cewek lain, buat cowok lain. Yang keempat adalah merciful. Merciful ini intinya adalah dia itu punya belas kasihan atau dia punya pengampunan waktu kamu itu gagal, waktu kamu itu berbuat kesalahan. Dia bisa mengampuni. Dan yang terakhir adalah tujuan kasihnya dia tahu tentang apa. Tujuan kasihnya dia adalah buat kamu bertumbuh, buat dia bertumbuh. Jadi kalau kalian ada di relationship tapi tidak buat kalian bertumbuh, you have to questioning the relationship. Karena kasih harusnya membuat diri kita bertumbuh dan pasangan kita bertumbuh. Yang kedua, seeking the truth. Seeking the truth ke siapa? Seeking the truth siapa? Yang kedua adalah seeking the truth about yourself. Seeking the truth about yourself, lihat keseluruhan dirimu, keutuhan dirimu itu kayak apa. Waktu kamu seeking God, kamu minta ke Tuhan supaya Tuhan itu terangi dirimu, terangi jiwamu supaya matamu itu bisa melihat keseluruhan dirimu itu seperti apa. Kamu bisa melihat kenapa kamu selama ini itu tidak bisa merasa dicintai. Kenapa kamu susah sekali untuk mencintai orang lain. Apa reasonnya Tuhan? Tolong bukakan ke saya. Apakah karena pengalaman masa buruk, masa lalumu yang buruk? Atau kekecewaanmu atau apa? Ask him for his word. Ask him for his affirmation bahwa kamu itu dicintai oleh Tuhan. Kita ini kadang merasa kita ini tidak dicintai Tuhan, tapi kita tidak pernah minta kepada Tuhan, Tuhan show me your love. Tolong Tuhan, aku ini manusia yang terbatas, aku ini manusia yang menilai dengan fisik. Jadi tolong Tuhan gunakan berbagai macam cara yang Engkau mampu supaya aku bisa merasakan dengan konkret bahwa Engkau mencintai aku. Dia bilang kepada kita kok bahwa kita perlu minta, tapi minta sesuai dengan kehendak Tuhan, dan this is exactly what he wants. Kamu minta kepada dia, bagaimana Tuhan supaya aku ini merasa dicintai dengan tepat. He is not a bad God. Not at all. Dia adalah Allah yang maha baik, yang bakal ngasih tahu bagaimana kamu itu adalah biji matanya Tuhan. Kamu itu sangat dicintai oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Dan teman-teman, jangan sampai cinta kita itu menjadi rusak terlalu lama dan tidak dipulihkan. Kenapa? Teman-teman ingat perkataannya Salomo bahwa love itu powerful like death. Cinta itu kuat seperti maut. Dan ini tuh bermakna buat kita. Kenapa? Teman-teman perhatikan, kalau misalnya kita atau teman-teman menjumpai orang lain yang membenci dirinya luar biasa, vibe-nya dia itu super negatif. Seperti itu. Begitu orang membenci dirinya luar biasa, begitu dia full of hatred di dalam hidupnya, dia gak bakal mencapai tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Gak bakal. Because we are a love being, when we are become a bad person dengan full of hatred, guys, kita bakal jadi orang yang tidak mencapai fungsi hidup kita. Dan yang terakhir adalah seeking the truth about someone you love. Teman-teman, kita punya cinta dan kita perlu seeking the truth about him, about her. Cari tahu secara objektif. Buka telingamu, buka matamu terhadap pandangan orang-orang yang patut didengarkan tentang orang yang sedang kamu cintai. Apakah dia mencintai Tuhan? Apakah dia mencintai kamu dengan tepat? Apakah dia punya isu mental health atau enggak? Kamu perlu seeking the truth about him,
about her. Sehingga waktu kamu tahu kebenarannya dengan dia, kamu bisa nih, kamu sudah punya kebenaran tentang Tuhan, kebenaran tentang dirimu, kebenaran tentang someone you love, lalu kamu compare dengan kasih yang kamu punya. Begitu kamu sparring, kamu tanya, are you ready for love? Are you ready for accept him, accept her? Apakah kamu sanggup menerima cinta, menerima keseluruhan kebenaran orang yang kamu sayang ini? Sama waktu kamu diperlihatkan siapa dirimu, kebenaran tentang dirimu. Tanya, are you ready for love? For loving yourself? Loving yourself yang mungkin selama ini kamu abuse sendiri. Yang selama ini mungkin kamu biarkan masuk ke trap di dalam toxic relationship. Are you ready? Teman-teman, ini yang menjadi perenungan kita hari ini. How to feel loved, how to be loved, seeking the truth. Kuncinya cuma itu, seeking the truth. Seeking the truth of your God, seeking the truth of yourself, and seeking the truth of someone you love. Aku berdoa buat teman-teman youth di Diaspora Youth Community, kalian growing in love. Anugerah Tuhan itu cukup buat kalian, untuk kalian mengasihi diri sendiri, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. But please, kerjasama sama Roh Kudus yang Tuhan udah kasih di dalam diri kita, supaya kita jadi love being, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau mencintai anak-anak youth di Diaspora Youth Community jauh lebih dari apa yang mereka bayangkan dan pikirkan. Untuk itu Tuhan, tolong mereka untuk bisa mencari Tuhan terlebih dahulu, mengenali diri mereka sendiri, dan pada saat mereka ready juga untuk mencintai orang lain, Tuhan yang kuatkan mereka. Tuhan yang berikan kebenaran-Mu kepada mereka, supaya mereka be brave in relationship. Mereka tidak menyerah, mereka tidak selalu takut terhadap cinta, tetapi mereka bisa brave in love, brave in relationship because of your sufficient grace. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, and see you guys. Thank you Leni yang sudah sharing firman Tuhan di DYC. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan Leni dan juga dalam aktivitas keseharian. Dan saudaraku, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Dan nanti setelah doa berkat, kita akan memberikan persembahan untuk memberkati DYC. Mari untuk kita semuanya yang tergerak untuk memberikan persembahan, memberkati DYC, kita memberikan dengan menambahkan Rp7 di setiap persembahan di mana kita tergerak untuk memberinya. Oh ya? Yes. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan buat siang hari ini. Kami boleh mengalami Engkau ya Tuhan. Kami boleh bersekutu, kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Bahkan kami diingatkan, dikuatkan, diteguhkan, diajar oleh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan, persekutuan yang boleh kami rasakan hari ini ya Tuhan, menjadikan kami kekuatan untuk kami bisa beraktivitas sepanjang minggu ini ya Bapak. Kami berdoa untuk teman kami, saudara kami Leni, yang sudah melayani kami, kiranya Tuhan memberkati beliau ya Tuhan. Tuhan sertai dalam keseharian. Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan pakai secara luar biasa melalui beliau Tuhan. Supaya nama-Mu sungguh dipermuliakan di tengah-tengah anak-anak muda yang sudah diberkati seperti kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk keluarga kami. Biar Tuhan memberkati orang tua kami, papa, mama, adik, kakak, maupun seluruh keluarga yang bersama-sama dengan kami. Peliharakan kami ya Tuhan, cukupkan dalam keseharian kami.
juga dalam aktivitas kami sehari-hari ya Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak muda memiliki semangat untuk membagikan kasih Kristus dimanapun kami berada. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan kami, mereka boleh mengetahui ada Yesus, ada kasih Yesus di dalam diri kami yang menjadi berkat buat mereka. Dan mereka boleh memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk DYC. Tuhan berkati persekutuan kami, Tuhan sertai setiap orang-orang yang ambil bagian dalam mempersiapkan ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, satukan kami dengan kasih-Mu, supaya kami terus bersemangat untuk melayani Engkau. Berkati gereja kami juga ya Tuhan, dengan segala aktivitas rencana hingga akhir tahun nanti ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami serahkan ya Bapa segala rencana kami, segala persiapan-persiapan ibadah-ibadah kami ya Tuhan, sampai pada akhir tahun nanti ya Tuhan. Dan terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan ya Tuhan seluruh pokok doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mohon kepada Engkau Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami ya Bapa, anak-anak muda, anak DYC, tengadakanlah kedua tangan-Mu, arahkanlah pikiran dan hati-Mu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan setiap kita sudah diberkati, katakan bersama-sama, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Selamat hari Minggu dan sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati.